Halo, kita berjumpa lagi dalam pembahasan AKM. Namun kali ini saya akan membahas mengenai AKM numerasi. Di video-video saya yang sebelumnya mungkin saya sudah banyak menjelaskan mengenai AKM bagian literasi ya. Bisa dicek di video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, untuk numerasi sendiri agak sedikit berbeda dengan AKM yang bagian literasi karena seperti namanya number, dia akan lebih banyak angka-angka. Jadi kita lebih banyak disuruh menghitung dibandingkan dengan AKM yang bagian literasi. Jadi kita disediakan banyak bacaan, kemudian kita menjawab dari bacaan tersebut. Untuk yang numerasi mungkin bacaan ini lebih banyak berisi angka-angka ya, berisi angka-angka dan soal-soal yang berkaitan dengan angka sehingga kita harus menghitung dalam menyelesaikan soal-soal mengenai numerasi. Ya, kita langsung saja menuju ke soalnya. Jadi di sini di AKM numerasi kali ini kita juga disediakan bahan bacaan ya, bacaan berupa teks informasi, bagian teks. Seperti biasa, kita langsung saja cuma melihat bacaannya itu tentang apa, kemudian langsung kita menuju ke soalnya. Dari soal yang pertama, diketahui panjang suatu lintasan adalah 4,6 km. Andrea Dovizioso mampu menorehkan catatan waktu tercepat 1 menit 40 detik. Kecepatan rata-rata pada saat itu adalah. Nah, di sini kita jawab soal ini. Tujuan kita langsung tidak membaca soal ini adalah terkadang soal-soal tentang AKM itu tidak mengambil dari bahan bacaan ini, sehingga kita langsung menuju ke soal itu tidak membuang-buang waktu untuk membaca begitu banyak bacaan, namun di soal ternyata tidak ada terkait dengan bacaan tersebut ya. Jadi kita langsung jawab. Baik, dalam soal kita ketahui bahwa panjang lintasannya adalah 4,6 km. Kemudian waktunya kita ketahui 1 menit 40 detik. Nah, kita lihat satuannya dari soal tersebut. Satuannya menunjukkan meter per sekon. Jadi, untuk satuan panjang kita ubah menjadi meter, kemudian waktu kita ubah menjadi sekon. Sekon itu adalah detik ya. Jadi, untuk panjang di sini sudah diketahui 4,6 km. Dari kilometer ke meter dikali berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Wah, dikali 1000 ya, 3 nolnya. Jadi kita kalikan 4,6 dikali dengan 1000. Nah, ini 3 nolnya. Jadi ke komanya ini ke belakang ya. Jadi di sini kali 10 udah 46, jadi 46, sisa nolnya lagi 2. Jadi 4600 meter. Kemudian untuk waktu di sini kita ubah dari menit 40 detik menjadi sekon, yaitu 1 menit adalah 60 sekon. Jadi 1 dikali 60, kemudian sisanya ini sudah dalam bentuk sekon, jadi tinggal ditambah 40 sekon. Sekon atau detik. 1 dikali 60, 60 ditambah 40, sehingga mendapatkan waktunya adalah 100 sekon. Untuk mencari kecepatan merupakan hasil bagi antara panjang lintasan dibagi dengan waktu tempuh satu lintasan tersebut, sehingga panjangnya sudah dapat dalam bentuk meter. Ini kita tulis 4600 meter dibagi dengan waktunya ada 100, sama dengan kita sederhanakan nolnya sama-sama dibagi 100 sehingga mendapatkan hasil 46. Satuannya karena ini sudah meter, ini sudah sekon, sehingga satuannya meter per sekon. Jawabannya adalah 46 meter per sekon. Soal nomor 2.
seorang pembalap mampu menyelesaikan balapan F1 dalam waktu 1 jam 45 menit. Jika ia melaju dengan kecepatan rata-rata 200 km per jam, panjang lintasan yang dilalui olehnya adalah titik-titik kilometer. Dari soal sudah diketahui waktunya adalah 1 jam 45 menit. Nah, sekarang dengan kecepatannya 200 km per jam. Kita disuruh mencari jarak atau panjang lintasan yang ditempuh dalam waktu sekian dengan kecepatan sekian. Panjang lintasan. Nah, untuk soal ini bisa menggunakan rumus seperti tadi, yaitu rumus yang lebih kita kenal dengan rumus Jokowi. J jarak Jokowi, jarak kecepatan waktu. Nah, waktu ini kecepatan sudah ada. Waktu sudah ada, kecepatan sudah ada. Kita disuruh mencari jarak atau panjang lintasan. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Jarak atau panjang lintasan sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali waktu tempuh sama dengan kecepatannya adalah 200 km per jam dikali waktunya. Ini harus kita ubah dulu dalam bentuk jam. Jadi 1 jam sudah 1 jam ya, pasti 1. Nah, 45 menit ini gimana? 1 jam 45 menit. Jadi kita cari jika 45 menit sini ya. Caranya 45 menit dibagi 60 sama dengan sama-sama dibagi 15. Ini dibagi 15 3. 60 dibagi 15 4. 3/4 ya. 1 jam berarti 1/3/4 jam. Jadi kita kalikan 1/3/4. Jika masih sulit, kita ubah menjadi pecahan biasa. 200 dikali 4 kali 1 4 ditambah 3 7 7/4. Sehingga coba kita kalikan 200 dikali 7 atau 2 kali 7 14. 2 kali 7 14 tambah nolnya 2 dibagi dengan 4 ya, akan mendapatkan hasil 350 km. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini untuk menjawab soal juga disediakan bacaan atau tabel ya. Tabel berikut menyajikan waktu lari dalam menit dan detik. Jadi ada tabelnya, kita lihat sepintas, kemudian langsung menuju ke soal. Soal nomor 3. Manakah berikut ini yang paling mungkin waktu lari bagi pemenang medali emas untuk lomba lari wanita 800 meter? Nah, ini ya. Jadi kita lihat tabelnya. Nah, di sini sudah ada cabang lomba, kemudian pria dan wanita atau atlet pria dan wanita yang berlari dengan perbedaan waktu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pelari pria berlari lebih cepat daripada pelari wanita ya. Pada cabang lomba 100 meter, pria berlari 9 dengan waktu 9,69, sedangkan wanita berlari dalam waktu 10 menit 78 detik. Jadi ada perbedaan sekitar 1 menit lebih ya, 1 menit lebih. Kemudian untuk yang 200 meter, ada selisih di sini dari 19 ke 21 itu ada 2 menit 44 detik, berarti setiap 100 meternya kita mempunyai kesimpulan dia akan mempunyai perbedaan waktu lari antara yang pria dengan yang wanita itu sekitar 1 menit lebih.
Dibuktikan juga dengan yang 400. Ada selisih waktu kurang lebih sampai hampir 6 menit. Kemudian yang 800 berarti minimal dia 1 menit harus lebih. Jadi kita tambahkan saja karena dia 800 meter yang ditanya. Berarti ini waktu yang dibutuhkan untuk pelari pria ditambah dengan 8 karena 100 meter saja dia selisihnya 1 menit. Kalau 800 meter idealnya adalah 8 menit. Jadi kita tambah 8 menit menjadi 1 jam 52 menit lebih pasti. Kita cari pada optionnya. Oh, yang ada hanya atau yang memungkinkan jawaban hanya yang D. 1 jam 52 menit 87. Soal nomor 4. Berilah tanda centang benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk lomba lari olimpiade dengan jarak yang sama, umumnya pria berlari lebih cepat daripada wanita. Kita lihat, dengan jarak yang sama, pria lebih cepat. Kita cek, ya ternyata pria memang lebih cepat berlarinya, jadi kita centang benar. Perbedaan waktu antara lomba pria dan wanita kira-kira sama, berapapun jarak lombanya. Berarti jika di sini perbedaannya 1 menit, yang di bagian bawahnya juga 1 menit. Tuh. Jadi yang 100 itu 1 menit lebih, yang di sini tidak 1 menit tapi 2 menit lebih ya. Jadi yang ini salah. Perbedaan waktu lari pria dan wanita pada lomba lari 400 meter lebih dari 6 detik. Pada cabang lari 400 meter, perbedaan antara pria dan wanita lebih dari 6 detik katanya. Berarti 43. Ini bukan detik ya, tapi dia menit. Ini menit, 43 menit 75 detik. Jadi berbeda menit ya, 43 menit ke 49 menit itu hampir 6 menit, itu bukan 6 detik ya. Jadi yang ini salah. Lanjut soal nomor 5. Waktu lari dalam detik untuk pemenang medali emas lomba lari pria 800 meter adalah. Dalam soal sudah disediakan untuk pemenang medali emas lomba lari pria yang 800 meter itu adalah 1 jam 44 menit, 65 detik. Ya, jadi dalam soal ini kita disuruh mencari waktu lari pria tersebut jika dalam satuan detik ya. Ini kan masih 1 jam 44 menit dan 65 detik. Jadi kita tinggal kalikan saja. Jadi caranya 1 jam ini sama dengan berapa detik ya? 1 jam sama dengan 3600 detik. Kemudian ditambah dengan 44 menit dikali dengan, karena ini menit kita jadikan detik, 1 menit itu adalah 60 detik sehingga 44 dikali 60, kemudian ditambah lagi detik terakhir yaitu 65. Jadi kita tambahkan 3600 ditambah 2804 ditambah 65. Ini kita tambahkan, jumlahkan semua sehingga mendapatkan hasil 6469 dalam satuan detik. Nomor 6. Berikut merupakan waktu lari dari peraih medali emas lomba lari 100 meter pada tahun sekian. Nah, di sini sudah ada tahunnya dan juga waktunya. Puspa mencermati tabel waktu lari di atas. Puspa berpendapat bahwa waktu lari semakin pendek dari tahun ke tahun. Setujukah kamu dengan pendapat Puspa? Berikanlah alasannya. Kita lihat, apakah setiap tahun waktu larinya menjadi berkurang dari 12 detik menjadi 10, menjadi 9? Ya, benar.
dia berkurang. Kita harus jawab pertanyaan yang pertama, setujukah kamu? Setuju. Karena dari tabel kita mengetahui bahwa waktu lari semakin pendek dari tahun ke tahunnya. Ya, itu tadi pembahasan soal dari AKM bagian numerasi. Jadi tidak usah banyak-banyak. Di sini ada 6 soal. Namun apabila kalian mengerti dan memahaminya dengan baik, pasti kalian punya pegangan untuk menghadapi AKM atau asesmen kompetensi minimum yang soalnya lebih banyak mengacu kepada soal-soal yang numerasi. Ya, jadi tetap semangat ya belajar. Semoga berhasil.